Alhamdulillah kesehatan kembar makin membaik. Sekarang udah nggak panas gitu, rewel juga udah nggak kayak gitu. Tadi dibawa sama sahabatnya Bunda Nanda sama Bang Haji Rifai yang ada di Bekasi, dibawain sembako untuk 7 hari katanya begitu. Untuk kondisi kakak, anak yang pertama itu alhamdulillah sekarang udah bisa move on, udah bisa pelan-pelan bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Kabar kepergian almarhumah Nina Carolina alias Empok Alpa masih menyisakan kisah pilu yang teramat dalam bagi masyarakat Indonesia. Ya, sudah 6 hari waktu datang dan pergi, deras air mata dan hati berselimut duka nampak masih sukar untuk dihapuskan. Terlebih lagi, bila mendengar kabar tentang Rafa dan Raffi, putra kembar almarhumah Empok Alpa yang masih berusia 10 bulan. Seperti diketahui, kedua bayi mungil itu berulang kali menangis hebat tanpa henti, bak merasakan kehadiran sang ibunda yang sudah tidak ada lagi di dunia. Bahkan, belum lama ini Rafa dan Raffi sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun ketika ditemui di acara tahlilan hari kelima kemarin, Aji Darmaji selaku suami almarhumah membagikan kabar baik. Ya, kondisi Rafa dan Raffi kini semakin membaik. Tawa riang pun mulai terlukis samar di wajah mereka berdua. Dadah, 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 dadah. Alhamdulillah kesehatan kembar makin membaik. Sekarang udah nggak panas gitu, rewel juga udah nggak kayak gitu. Tinggal ininya aja, BAB-nya masih ada sehari 2-3 gitu, masih normal lah kayak gitu. Mencari sosok ibu, yaitu sampai sepanjang hayatnya ibunya tetap ada di hatinya kayak gitu. Kalau untuk anak kecil kan belum ada dosa nih, mungkin peka, mungkin dia ngelihat kali kayak gitu, apa diajak bercanda atau gimana mamanya suatu bagian. Ya mudah-mudahan mah baik-baik aja gitu, anak-anak sehat semuanya kayak gitu. Oh sekarang udah enggak gitu, itu malam pertama maminya dikubur, hari pertama malamnya panas. Pas panas dicariin baju mami yang pakai terakhir tuh, dipelukin, alhamdulillah udah nggak cengeng kayak gitu. Selain terhadap Rafa dan Raffi, sorotan masyarakat luas pun tertuju pula pada sosok Shirley, putri sulung almarhumah Empok Alpa. Bagaimana tidak, di hari kepulangan sang ibunda, Shirley terlihat jelas tak mampu membendung gelombang kesedihan yang ada. Sontak, ia pun meraung hebat menangisi kepulangan sang ibunda tercinta. Sampai-sampai, gadis itu bahkan sempat kehilangan kesadaran menyaksikan sang ibunda yang sudah terbaring lemas. Akan tetapi, dalamnya luka yang menyayat hati Shirley tampak mulai sembuh dengan sendirinya. Walau kenyataan masih terasa berat, Shirley mulai mengikhlaskan kepergian sang ibunda. Lantas, seperti apa penjelasan Aji Darmaji tentang kondisi Shirley saat ini? Untuk kondisi kakak, anak yang pertama itu alhamdulillah sekarang udah bisa move on, udah bisa pelan-pelan bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho kayak gitu. Udah ya kita nasihatin pelan-pelan kan, namanya anak masih belia kan, belum dewasa, kita bilangin pelan-pelan kayak gitu. Terus itu aja. Udah bisa beraktivitas lagi ya? Alhamdulillah udah bisa gendong adiknya tadi kan, kembar kayak gitu. Ya yang benar-benar sulit tuh bukan di hati tuh, saat kita tuh kalau lagi makan tuh ditungguin, kita dituangin air, ditungguin, dikasih minum kayak gitu. Sampai ditungguin sampai habis, sampai selesai piring itu dibawa ke tempat cucian piring, ditaruh kayak gitu. Pokoknya momen saya makan pasti ditungguin sama almarhumah. Karena benar-benar pengen mencari surga kayak gitu. Selama berapa tahun menikah tuh Bang? Ya selama 12 tahun ini menikah ya saya makan tetap dilayani sama almarhumah kayak gitu. Dan kalau
almarhum belum pulang, saya juga bisa belum pulang, sama-sama nungguin gitu. Almarhum udah pulang duluan, dia nungguin saya makan, atau saya udah pulang duluan di rumah, almarhum belum pulang, saya tungguin juga makan. Pokoknya serba berbarengan kalau makan saya. Dan saya emang nggak bisa tipikal, almarhumah tahu saya nggak tipikal, bukan tipikal yang bisa sendiri kayak gitu. Kayak makan masih disenokin sama almarhumah, makan gitu masih dijamu lah gitu, bener-bener istri yang baik lah kayak gitu. Melayani ya. Melayani, makanya kan waktu almarhum ngedrop tuh, almarhum ngedrop ataupun sakit tuh saya harus melayani almarhum kayak gitu, karena semasa sehatnya ataupun apa dia melayani saya dengan baik gitu kan. Saya tetap di sampingnya sampai akhir hayatnya kayak gitu, tetap saya layani, saya peluk, dia tidur nggak bisa tiduran lagi dia pelukin, saya sambil berdiri dia duduk kayak gitu, megangin kenceng banget kayak gitu. Semoga yang ditinggalkan keluarganya sabar, Pak Haji sabar, anak-anak yang baru lahir juga kesian anak-anaknya. Semoga Pak Haji bisa tegar, sabar, dan Pak Alfa masuk surga. Amin. Makasih ya. Tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, kepulangan almarhumah Empok Alpa tidak hanya menggoreskan luka mendalam di hati keluarga, tetapi juga bagi sederet rekannya di panggung komedi tanah air. Terlebih lagi, bagi komedian kondang Tri Retno Prayudati, atau yang akrab disapa dengan Nunung, nama panggungnya. Karena layaknya almarhumah Empok Alpa, Nunung pun pernah merasakan pahitnya menjalani hidup, sembari berjuang menghadapi penyakit kanker. Sontak saja, ketika mendengar kalau Empok Alpa sudah tiada, Nunung pun dibuat syok dan hanya mampu terduduk lesu di kamarnya. Apalagi, semasa hidup Empok Alpa seringkali berbagi cerita dengan Nunung seputar perjuangannya berhadapan dengan penyakit berat yang menggerogoti raganya. Dengan saya mendengar rekaman kabar almarhumah Pak Alpa nggak ada itu, saya shock, bener-bener shock, nggak bisa mikir, cuma di kamar terus, diem aja, saya cuma nangis, saya cuma bisa mendoa dan saya doakan almarhumah, saya sholat, saya doakan, saya kirimkan Al-Fatihah. Saya sama apa memang nggak intens ya, nggak deket banget, tapi sering ketemu, dan pada saat ketemu itu anak itu polos gitu loh. Dia itu anaknya juga ya bercandanya enak gitu ya, orang-orangnya ramah, grabya ya gitulah, baik. Nangis, saya nangis walaupun waktu itu dia curhat sama saya kena juga gitu. Saya lemes, saya diem karena saya memikirkan bahwa dia lagi hamil gitu, lagi hamil gitu loh. Gimana ya pikiran orang awam ya, gimana babymu, gimana itu. Saya kalau selalu nanyakan gimana babymu, baik-baik aja mami, ya udah gitu, sampai melahirkan. Akhirnya dia melahirkan dengan selamat, dia melahirkan dengan benar, dan anak-anaknya sehat-sehat, dan almarhumah sendiri juga sehat kan. Ya kalau kesininya takdir mengatakan lain kan kita nggak ngerti ya. Nah, saya dengar bahwa Pak Alfa lebih menginginkan anaknya, pokoknya dia selalu, kalau dibilang dokter dia selalu selamatkan anak saya. Itu ya kata-kata yang di berita-berita ya, pokoknya dia selalu bilang selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Mungkin Pak Alfa sendiri tahu akibatnya nanti gitu ya, cuman ya dia tetap tegar, yang penting dia anaknya selamat. Ya itulah mungkin yang bisa dibilang apa ya, sahid ya, sahid ya, udah surga lah, pasti surga sudah menjamin Pak Alfa. Sosok Amin. Cancer itu memang obatnya cuma medis, sudah nggak ada lagi medis gitu loh. Medis ada yang gagal ya kan, tapi memang cancer itu medis sudah nggak ada lagi. Kalau minum obat ya karena saya kan ada gula, saya ada asam lambung, saya ada kolesterol, jadi ya obatnya obat itu. Obat jadi, di luar penyakit kalau ini. untuk cancernya, cancer itu nggak ada obatnya cuma kemo, udah nggak ada lagi. Dan kalau kita lagi kemo, mau dikasih obat yang sehebat apapun nggak ngefek. Di lain sisi, berkah nampaknya masih mengalir tak berhenti kepada keluarga almarhumah Empok Alpa.
bukti paling besar adalah yang terjadi kemarin, di mana kediaman Empok Alpa kedatangan bantuan sembako dari salah satu sahabat almarhumah Empok Alpa yang bernama Bunda Nanda. Berdasarkan penjelasan Aji Darmaji, sembako itu nantinya akan disalurkan menjadi ke jalan yang lebih baik. Ya, sembako pemberian para sahabat akan dibagikan lagi oleh keluarga kepada siapapun yang hadir di acara tahlilan. Dan hebatnya lagi, dengan itu keluarga Empok Alpa sudah tidak perlu lagi membeli sembako untuk dibagikan hingga malam ke-7. Dan seperti inilah momen kedatangan sembako dari sahabat almarhumah Empok Alpa. Ini ada rezeki dari saudara CS Empok, teman Empok namanya Bunda Nanda. Ini apa? Yang ada di ini buat sembako, buat bagi-bagi sembako. Oh, buat nanti tahlilan atau Buat gimana? ke 7 hari. 7 hari. Apa aja sih Pak Haji? Boleh isinya. Apa Eri isinya? Ini Beras. ini Eri ya. Apa aja isinya ini? Oh, beras, minyak, Beras, sama minyak, apa lagi? Sama Oh, mie. sembako ya Pak. Iya. Ini memang CS Empok kebaikan Iya, betul. betul. Semasa ini, Iya. Semasa hidupnya ya deket sama Empok nih, Bunda Nanda. Berapa ini? Berasnya ini Satu kantong berapa ini? 12,5. Ini satu kantong. rezeki ya. Iya, rezeki orang soleha. Ini berarti persiapan buat malam 7 hari. 7 hari. 7 nanti di packing dulu. Pakai paper bag. Untuk tajian nanti Bisa. Ada satu lagi. dari Bunda Nanda. Oh, masih ada di sana. Gede. Itu orangnya lagi di Mekah sana, lagi umroh dulu aja. Sampai aku juga udah dibadalin umroh sama Bunda Nanda. Iya, udah diumrohin. Ada juga udah diwakofin sama orang di sana. Tadi dibawa sama sahabatnya Bunda Nanda sama Bang Haji Rifai yang ada di Bekasi, dibawain sembako untuk 7 hari katanya begitu. Ya, dari kerabatnya almarhumah itu masih setia untuk terus berdatangan, mendoakan, dari saudara juga bantuin, luar biasa kan semuanya kan, dari tetangga bantuin semuanya tuh, dari jamaah masjid, jamaah musola tuh tetap masih mendoakan almarhumah gitu, masih tetap datang untuk takziah di malam kelima kayak gitu kan. Almarhumah tetap berusaha untuk ikhlas. Kalau udah dizolimin, saya berusaha untuk ngajarin almarhum ikhlasin nanti Allah ganti gitu. Jadi almarhumah berusaha untuk ikhlas, makanya saat dia dipanggil Allah pun mudah gitu. Harinya juga hari baik kan gitu, benar-benar tuh hari Jumat gitu yang istimewa gitu, sangat istimewa. Mau meninggalnya itu cuman berpesan anak pak, anak kayak gitu aja. Kenapa? Ya, nggak ada hal-hal yang sekiranya tuh sulit gitu untuk kepergiannya almarhumah gitu. Karena kan udah saya dari sebelum masih sehatnya kan udah saya bilangin udah ikhlasin aja gitu. Apa-apa yang udah terjadi ikhlasin, semua biar Allah yang balas dengan kebaikan kayak gitu. Karena almarhum orang baik ya, semua pun orang yang udah nggak ada ini masih menanam kebaikan kayak gitu. Berkah yang kini datang membajiri keluarga almarhumah Empok Alpa sungguh memancing air mata haru. Ditambah lagi, menurut kesaksian orang-orang terdekat, berkah ini merupakan bukti dari kebaikan hati Empok Alpa semasa masih bernafas di dunia. Seperti yang kini ramai diperbincangkan, sosok Empok Alpa ternyata begitu murah hati. Bila mendengar suara lirih seseorang meminta bantuan, almarhumah Empok Alpa tanpa pikir panjang langsung menjulurkan tangan. Alhasil, satu persatu kisah kebaikan Empok Alpa pun bermunculan. Salah satunya, pengakuan pedagang makanan bernama Sahmin yang pernah merasakan kebaikan Empok Alpa. Lantas seperti apa pengakuannya? Awal ceritanya begini, maksudnya kan waktu jalan
ini kan ditutup. Tapi waktu jalan ini rumah kebun ini belum dibeli Ibu Alpa sama orang lain, tapi saya nggak kenal orangnya. Pas dibeli sama Ibu Alpa, kan saya bingung. Di sini tutup, di sini dijual, dibeli. Nah, ya kan? Jadi nggak ada jalan. Nggak ada akses ya, Pak? Nggak ada akses jalan. Nah, terus alhamdulillah Ibu Alpa ngasih jalan ini sekarang, sampai sekarang tuh. Kalau masalah itu udah lama sih, hampir setahunan lebih lah, lebih setahunan. Itu Bapak sendiri yang minta langsung atau Pak Alpanya memang memang dari hatinya sendiri. Jadi dia mengasih. artinya untuk memudahkan akses Betul, memudahkan akses jalan. Juga istilahnya gimana sih kalau ada rumah tapi nggak ada jalan, kan itu bingung. Belum ada jalan di sana, kan ditutup. Ya tutup. Pas dibeli sama Ibu Alpa, alhamdulillah dia kasih jalan. Jadi itu yang saya nggak bisa lupain. Jadi kebaikan jalan banyak sebetulnya, Bu. Maaf ya. Ya kalau sekitar sini kalau lagi hari raya open house, itu anak-anak pada dikasih duit sama dia. Nggak ngilangin, open dia kan suka open house tuh. Jadi anak-anak tuh dikasih berapa saya nggak tahu deh, yang penting dikasih sama dia. Sampai sekitar ini seluruhnya bagian. Baik-baikan dia sebetulnya memang istilahnya banyak sih. Iya memang satu gitu, memang dari kecil juga istilahnya memang dekat sama saya. Jadi kalau masalah kebaikan memang dari kecil udah baik dia. Istilah sifatnya nggak kayak anak-anak yang lain maksudnya. Kalau Ibu Alpa tuh. Iya, memang umur kita nggak ada yang tahu ya. Kita pun berharap itu sampai hari tua gitu. Ternyata Allah berkehendak lain kan. Ya kita udah ikhlas dan ridho kayak gitu kan. Memang Allah udah berkehendak kayak gitu ya kan. Cuman ya kita hanya bisa mendoakan terus kayak gitu supaya Mpok tuh di lapangan kuburnya gitu, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.